Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita telah memasuki ke pembelajaran yang ketiga di tema 2 subtema 2. Baik, kita mulai. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Nah, pasti ya. Oke. Ayo amati gambar berikut. Nah, ini anak-anak sedang bermain. Tapi permainan apa? Ya. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Oh, ini nama permainannya ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ayo kita praktekkan permainan ayam elang tersebut. Baik, untuk mempraktekkan mungkin tidak akan mungkin. Jadi kalian hanya mempelajari peraturan permainannya. Oke, perhatikan petunjuk bermain ayam elang berikut. Bermain ayam dan elang. Yang A, cara bermain. Kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Setiap kelompok dari atas 8 sampai 10 siswa. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang. Salah satu siswa akan berperan sebagai induk ayam. Sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. B. Peraturan permainan. Elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dalam menghalangi elang. Jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah, sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Jadi kemungkinan elangnya lebih dari satu gitu ya, biar nanti lebih seru gitu. Oke, tahukah kamu bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Ya, ini kita harus memulai keterampilan berlari. Nah, gerakan lari. Ketika kamu berlari, gerakan utama yang dominan kamu lakukan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Selain itu, dalam berlari juga kamu harus memperhatikan kecondongan badan, disesuaikan dengan jenis lari, pengaturan nafas, serta harmonisasi gerakan lengan dan tungkai. Yang paling menentukan kecepatanmu adalah dalam berlari adalah panjang langkah dan kerapatan langkah. Langkah kakimu terdiri atas tahap menumpu dan tahap melayang. Oke, perhatikan gambar. Dalam proses berlari, gerakanmu dimulai dengan kaki menumpu, kemudian tahap mendorong, kaki tolak, serta gerakan kaki ayun. Perhatikan gambar berikut. Lihat, gerakan menumpu, gerakan melayang, menumpu lagi, melayang lagi. Oke, ini mungkin gerakannya agak dilambatkan, tapi kalau dalam praktiknya ketika cepat akan tidak terlalu terlihat ya. Sekarang kamu sudah tahu apa saja yang perlu diperhatikan agar dapat berlari dengan baik. Sebelum kamu bermain ayam dan elang, lakukan latihan lari dengan benar berdasarkan panduan guru. Berarti kita harus melakukan pemanasan ya. Jangan sampai nanti ketika kita mulai bermainan, kamu mendapatkan cedera karena otot yang tiba-tiba diajak lari. Setelah berlari, sekarang saatnya kamu bermain ayam dan elang. Perhatikan instruksi dari guru. Oke, itu sekilas cara bermain ayam dan elang. Hanya cukup tahu saja. Baik, kita lanjut. Dalam permainan ayam dan elang sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak tertangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direbut oleh bangsa lain? Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Nah, ayo pertempuran Ambarawa. Nah, kalau kemarin kita telah membahas pertempuran di Surabaya ya, itu adalah salah satu
perang mempertahankan kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Baik, kalian simak. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini dibonceng oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelap supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Tuh, jadi tanggal 15 Desember ini momennya dalam perang melawan Belanda dan tentara sekutu, sehingga dijadikanlah momen untuk hari jadi TNI Angkatan Darat. Oke, nah setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Ya, kamu menggunakan kalimat efektif dalam mengerjakan peta pikiran. Pertempuran Ambarawa sama seperti kemarin pertempuran Surabaya, ini juga apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana kalian isi. Setelah isi, jangan lupa kalian buat kesimpulannya ya, dengan kalimat sendiri. Jangan lupa ada kriteria kalimat efektif ya, berarti sudah ada 2 tugas untuk kamu di pembelajaran yang ketiga. Oke, ini pengulangan sama aja ya, jadi tidak akan masalah buat kamu karena sebelumnya juga sudah diberikan tugas ini. Jadi tinggal kamu baca saja teks perang di Ambarawa itu. Baik, kita lanjut. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baca kembali teks pertempuran Ambarawa atau kamu putar kembali video ini agar kamu lebih memahami lagi ya. Kemudian jawab pertanyaan ini. Nah, sekarang tugas yang ketiga adalah menjawab pertanyaan. 1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan, ingat ya, sesuai dengan teks pertempuran Ambarawa. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Oke. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara NICA yang melanggar kesepakatan? Tuh, ingkar janji tuh. Keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang yang dilakukan oleh Kolonel Sudirman ya. Yang kelima, siapakah yang dapat kamu pelajari dari pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Nah, ada namanya tuh. Ya, yang keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kalau berikan contoh 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, berarti kamu jawab 6 pertanyaan. Tugas yang ketiga adalah menjawab 6 pertanyaan berdasarkan teks bacaan pertempuran Ambarawa. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, tahukah kamu bahwa beberapa hewan ini juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan? Hyena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan cara
dengan bersatu dan bergelombol. Nah ini nih ya, hyena ini dia kalau berburu atau mencari mangsa itu tidak pernah sendiri ya, dia pasti bergerombol karena dia tahu kalau dia bekerja sama maka kesuksesan mendapat mangsa itu lebih besar ketimbang sendiri-sendiri. Oke, kita baca ya. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia, tuh judulnya. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi ini adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews menyatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah dengan naluri dan juga dapat berhitung. Oke, kita lanjut. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyebutkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayah dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat melindungi jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph 9/9. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lain, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Tuh, dia cerdas, hewan cerdas karena bisa mengatasi permasalahan. Oke. Tugas yang keempat, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tentang hyena. Yang pertama, bagaimana cara hyena mempertahankan diri dari wilayahnya? Oke, silakan kamu simak lagi bacaan yang di atas. Kedua, apa perbedaan hyena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Nah, ada juga di bacaan yang di atas. Oke. Yang terakhir, tugas yang keempat, tulis kesimpulan tentang bacaan tersebut. Oke. Tiga pertanyaan tentang hyena. 2 pertanyaan tentang hyena dan 1 kesimpulan tentang bacaan hyena. Oke, kita lanjut. Nah, kamu sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Perhatikan gambar dan baca teksnya. Yang pertama adalah kamuflase. Nah, ini belalang sembah atau dalam bahasa kita disebutnya congcorang. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering menghinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ya, ketika belalang sembah ini nempel di daun, kita hampir tidak bisa melihat dia ada karena bentuk tubuh dan warnanya mirip sekali dengan daun, dan itulah yang disebut dengan kamuflase. Yang kedua, mimikri. Nah, mimikri ini dimiliki oleh jenis bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membawa dengan lingkungan. Nah, berbeda dengan belalang sembah. Belalang sembah kan memang sudah warnanya hijau ya, maka dia akan berkamuflase di daun. Tapi kalau untuk bunglon dia mimikri, jadi dia bisa ganti-ganti warna. Ketika dia nempel di daun yang warna hijau, maka kulitnya akan berubah menjadi hijau. Ketika dia nempel di batang yang agak kecoklatan, maka kulitnya juga berubah menjadi agak kecoklatan menyesuaikan dengan warna yang dihinggapinya. Itulah mimikri. Baik, yang ketiga, autotomi, melepas bagian tubuh. Nah, cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah diputus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, kalau kita mengejar cicak, biasanya cicak itu kalau kita kejar mungkin agak susah, tapi ketika kita dapat itu pasti dia akan mencoba untuk melarikan diri. Salah satunya adalah untuk memutuskan ekornya.
Kenapa dia berani? Karena dia memiliki autotomi. Ketika ekornya putus, nanti juga ekornya akan tumbuh lagi gitu ya. Berbeda dengan kita, ya. Kita tidak memiliki kemampuan itu. Jadi jangan sampai memutuskan anggota tubuh kita ya, gitu. Jangan seperti cicak. Cicak memang memiliki keistimewaan yaitu autotomi. Oke, yang keempat menggulungkan diri. Nah, ini terenggiling nih, ya. Kalau di kita pesing dia, ya. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Lipan itu kaki 1000, ya, tinggi ya, kayak gitu ya. Nih, menggulungkan diri nih. Ya, jadi supaya dia tidak bisa dimakan. Kenapa? Karena kulitnya keras. Jadi ketika menggulungkan diri, bagian tubuhnya terlindungi oleh kulitnya yang keras. Oke, itu ada 4 jenis adaptasi hewan yang telah Bapak jelaskan. Tugas kamu yang selanjutnya adalah, nah, sekarang kamu cari tahu bagaimana hewan di bawah ini menyesuaikan diri. Cumi-cumi. Nih, isi kotak ini, ya. Jangan walang sangit. Nah, ya, cumi-cumi dan walang sangit. Kamu isi bagaimana cara cumi-cumi menyesuaikan diri dan bagaimana cara walang sangit menyesuaikan diri. Oke, itu. Dan satu lagi yaitu siput. Oke, siput. Berarti ada 3 hewan yang kamu cari cara cara menyesuaikan dirinya. Cumi-cumi, walang sangit, dan siput. Tugas yang kelima kayak itu ya. Nah, sekarang tugas yang keenam. Nah, kamu membuat kesimpulan. Nah, di sini kamu tulis nih, adaptasi hewan. Tengah-tengahnya ini. Lalu di sini jenis-jenis hewannya dari atas tuh ya. Apa tuh? Cicak, terus terenggiling, terus siput, ya, cumi-cumi. Kamu tulis 6 hewan dan kamu tulis juga cara adaptasinya. Hewannya boleh kamu ambil dari hewan contoh yang di atas. Oke, itu tugas kamu yang ke-6. Oke deh, tugas yang terakhir kamu cukup sudah di pembelajaran ketiga ini. Jadi jika ada yang kurang paham seperti biasa, kamu putar kembali videonya. Dan tugas jangan lupa dikerjakan. Jangan malas-malas untuk mengerjakan tugas. Jangan menunda-nunda mengerjakan tugas. Semakin kamu menunda mengerjakan tugas, maka semakin berat kamu untuk menyelesaikannya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran 3 ini. Kita ketemu di materi yang selanjutnya.